Ayah dari Anakku, buah karya Favaku yang dipersembahkan oleh Audiobook Audiotune. Selamat mendengarkan. 6 tahun kemudian, seorang perempuan cantik melenggok dengan tubuh proporsionalnya. Banyak pasang mata yang menatapnya kagum, bukan kagum karena kecantikannya, tetapi karena keramahannya. Setiap orang yang dia lewati selalu disapa lebih dulu. Dia Adiba, perempuan yang memiliki masa kelam sebelumnya. Kini berubah menjadi wanita karir yang sukses. Dia bekerja di salah satu perusahaan ternama. Dia bersyukur sebelumnya karena mendapat beasiswa di sebuah kampus dan yang mengantarkan dia ke sini. Ia saat ini menjabat sebagai direktur keuangan di kantor milik Dewangga Group. Dewangga Group sendiri adalah pemilik dari kampus di mana dia mengemban ilmu selama 3 tahun. Saking pintarnya Adiba, ia bisa menyelesaikan sarjana selama 3 tahun lebih. Saat ini dia berada di Jakarta di perusahaan Dewangga tersebut. Hampir 2 tahun dia bekerja di perusahaan ini, tapi jabatannya baru setahun dia sandang. Pagi Bu, sapa beberapa karyawan anak buahnya. Iya pagi, jawab Adiba sambil tersenyum berjalan masuk ke ruangannya. Bu Diba, gak pernah sombongnya sama kita. Bahkan sama Ome pun dia ramah banget. Baik juga, sering kasih santunan buat mereka yang gak mampu. Idaman banget dia. Pasti yang dapat Bu Diba, pria beruntung. Ucap salah satu karyawati yang kagum dengan sosok Diba. Pasti itu bukan beruntung lagi, tapi banget. Ucap yang lainnya. Permisi, saya calonnya Bu Diba. Jangan membicarakan calon istri saya di belakang ya. Ucap seorang pria berjas mendatangi mereka bertiga. Ih, pede banget lu Indra. Ucap 3 orang perempuan yang tadi membicarakan Adiba. Kan siapa tahu, doain kenapa sih? Ucap pria bernama Indra sambil tertawa. Jangan mimpi deh lu. Gue dengar Bu Adiba diincar sama pemilik perusahaan ini. Mau dijodohin sama anaknya. Ucap salah satu karyawati tersebut. Masa sih? Jangan bercanda lu. Ucap yang lainnya. Kata siapa dia mau dijodohin sama anak pemilik perusahaan ini? Bu Diba aja udah punya anak. Dia janda anak satu. Mana mungkin anak yang punya perusahaan mau sama dia? Nyinyir salah satu karyawati yang baru saja datang. Apaan deh Sa? Kalau ngomong, kata siapa kamu kalau Bu Diba udah punya anak? Kesal Nurman. Lah, kata gue lah. Gue temannya kuliah di Dewangga. Dia punya anak 1, dan waktu masuk kuliah dulu dia hamil. Tukar Sasa. Kalian di sini mau ngerumpi atau kerja? Mau saya beri kalian nilai minus dalam pekerjaan? Tukar seorang pria berpakaian rapi menatap ke 5 orang yang ada di situ dengan tajam. Pak Hito, ayo bubar. Ucap Indra menyuruh yang lainnya untuk membubarkan diri dan kembali ke tempatnya masing-masing. Ini kantor atau tempat gosip? Gumam pria bernama Hito tersebut. Dia langsung berjalan ke arah meja kerjanya yang berada di kubikan dekat dengan orang-orang tadi. Tapi bedanya dia menjabat sebagai ketua tim alias manajer di sebuah bandara internasional di kota tersebut. Seorang pria berkacamata hitam berjalan sambil menarik koper miliknya. Tubuh tegap serta wajah dingin begitu lekat pada pria tersebut. Rendra, panggil seseorang pada pria yang tengah berjalan keluar dari bandara. Pria bernama Rendra itu melihat ke arah seorang pemuda yang memanggil dirinya. Pemuda tersebut melambaikan tangannya. Tepat waktu juga kau, sama seperti ayahmu. Kata-kata dingin keluar begitu saja. Dia ayahmu juga, ucap pemuda itu membalikkan omongan. Ayah, mereka bukan orang tua aku sedari 5 tahun lalu. Sidis Rendra. Kau masih belum memaafkan Papa soal dulu. Seharusnya kamu menyadari kesalahanmu, Pak. Papa mengusirmu itu dari negara ini memang sudah benar, Dr. Jeremy. Sudah benar kau bilang? Bagaimana bisa benar di saat aku menyesali perbuatanku dan ingin menemukan orang di masa laluku? Tapi apa tanggapannya? Kata-kata enteng muncul dari mulutnya yang sok bijak itu. Ucap Rendra. Bawa koper. Ucap Rendra lagi. Jeremy langsung menangkap koper kakaknya yang didorong begitu saja oleh pria dingin tersebut. Rendra berjalan lebih dulu mendahului Jeremy, mengabaikan adiknya yang hanya menatap padanya saat ini.
Tapi saat dia melangkah sedikit jauh, dia langsung berbalik lagi melihat ke arah pemuda yang hanya berjarak 4 tahun darinya. Kau sudah melakukan apa yang aku suruh padamu? Tanya Rendra. Sudah, tapi aku tidak mendapatkan hasilnya. Jawab Jeremy. Mana mungkin dirimu belum mendapatkan apapun. Pasti ayahmu yang menyuruhmu untuk tutup mulut. Rendra langsung melenggang pergi meninggalkan Jeremy begitu saja. Jeremy mengepalkan tangannya. Dia kesal dengan hal itu, meninggalkan koper tersebut dan berjalan sendiri. Rendra langsung berbalik melihat ke arah Jeremy yang mendahuluinya meninggalkan kopernya yang tengah berjalan tanpa arah. Dasar adik tak tahu diri. Seru Rendra kesal pada adiknya yang tak mempedulikan hal tersebut. Langkah kesal berjalan untuk mengambil koper miliknya yang berhenti bergerak. Kenapa menyuruhku kembali setelah mengusirku? Tanya Rendra menyilangkan kakinya di depan pria parubaya yang duduk di depannya. Sudah 5 tahun dan dirimu masih seperti ini? Tukas Franz menatap sang putra sulung. Tidak usah membahas masa lalu. Apa alasan papa menyuruhku kembali? Bukannya kau yang melarangku kembali ke sini? Ucap Rendra. Perusahaan sudah kau tinggalkan selama 5 tahun dan kau sebagai CEO-nya, tapi tidak pernah melihat karyawanmu sendiri. Bukannya aku sudah pernah bilang, aku tidak tertarik dengan perusahaan. Jadi terserah diriku memimpinnya seperti apa. Rendra benar-benar berkata kasar terhadap ayahnya sendiri. Tak ada rasa hormat dalam setiap ucapannya. Terserah dirimu, Rendra. Kau sudah besar, dan papa sudah memberikan bagianmu, jadi tinggal dirimu saja yang mengurusnya. Franz seakan sudah tidak mau berbicara lagi dengan sang putra yang juga sudah merasa tidak senang dengannya. Papa sarankan padamu juga untuk segera menikah. Kau tahu sendiri mamamu sedang sakit, dan kau tentu saja tidak ingin dia pergi tanpa melihatmu yang sudah berumah tangga, kan? Ucap Franz. Sebelum melangkah pergi, dia melihat sekilas anaknya yang duduk memalingkan wajah. Bagaimana aku menikah jika orang yang aku nikahi kau sembunyikan? Di mana kau menyembunyikannya? Sinis Rendra menatap sang papa tajam. Bukannya kau yang mengusirnya dulu? Kenapa jadi menanyakan padaku? Mana papa tahu dia di mana? Papa dengar kabar sih, dia sudah tiada sedari kau lecehkan dia lagi. Dia mengakhiri hidupnya dengan bayi yang ia kandung. Ucap Franz enteng. Dia langsung pergi begitu saja meninggalkan Rendra yang mengepalkan tangannya. Gak mungkin, Pak. Papa hanya asal bicara, kan? Dia perempuan baik. Tidak mungkin memiliki pikiran dangkal seperti itu. Seru Rendra sambil berdiri menatap sang papa yang telah pergi. Enggak, itu enggak benar. Adiba bukan orang yang berpikiran dangkal. Tidak mungkin dia mengakhiri hidupnya sendiri. Pasti papa menyembunyikan dia. Tidak mungkin papa tidak ikut andil dalam sulitnya pencarianku soal dia. Ucap Rendra. Selamat mendengarkan. Nggak mau, aku nggak mau sekolah. Tangis seorang bocah yang berusia 5 tahun lebih beberapa bulan itu. Tetapi cara bicaranya sudah begitu jelas. Sayang dengerin mama. Kamu harus sekolah. Kenapa coba? Kamu gak mau sekolah? Ucap Adiba, menyamakan tingginya dengan sang putra yang tengah menangis saat ini. Aku bilang mau, Ma. Bocah 5 tahun itu memalingkan wajahnya dari sang mama. Air matanya tak berhenti menetes meskipun dia sudah menahannya. Rafka, bilang sama mama, kenapa kamu tidak mau sekolah? Beri alasan sama mama. Adiba kembali menuntut sang anak untuk bicara mengapa dia tidak mau sekolah. Bilang sama mama, apa alasanmu tidak mau sekolah, sayang? Ayo bilang sama mama. Mama sudah kesiangan untuk berangkat bekerja. Paksa Adiba. Aku tidak mau, Ma. Mereka mengolokku, mengatai diriku tidak ada apa-apa. Mengolok mama sebagai wanita tidak baik. Rafka menahan tangis menceritakan semua itu. Itulah alasannya yang membuat dia tidak mau sekolah. Karena dia diejek oleh teman-temannya. Karena tidak mempunyai ayah. Bahkan orang tua mereka mengatakan kalau mamanya bukanlah wanita baik-baik. Adiba terdiam mendengar ucapan sang putra. Dia merasa ngilu mendengar ucapan itu.
Hatinya sakit saat orang-orang berbicara tentang anaknya, bahkan mengolok dirinya di depan sang putra. Sayang, tidak usah mendengarkan mereka. Apa yang dikatakan mereka biarkan saja. Kamu punya papa, ucap Adiba mengusap lembut wajah anaknya. Kalau aku punya papa, mana papaku, mah? Tanya Rafka. Bocah 5 tahun itu ingin mengetahui sosok papanya. Karena selama ini, dia hanya tinggal berdua dengan mamanya dan dengan opa-omanya, serta om dan bibinya. Kan mama sudah bilang papa kerja, sayang. Belum bisa lihat kita. Kamu mau sekolah ya? Mama sekarang harus bekerja. Tugas Adiba. Rafka hanya diam saja. Dia mengangguk sekilas. Dia seakan mengerti kalau mamanya akan bekerja. Karena kalau tidak bekerja, mamanya tidak bisa mendapatkan uang untuk mereka. Mau ya sayang? Kamu mau sekolah kan? Tanya Adiba dengan lembut. Rafka mengangguk menyetujui perkataan mamanya. Mama sayang sama kamu. Terima kasih sudah mengerti mama, nak. Ucap Adiba memeluk sang anak dan dia menciumi putranya berkali-kali sambil berkaca-kaca. Ini bukan pilihannya membesarkan anaknya sendiri, tapi inilah yang terjadi padanya. Hidupnya hancur, cita-citanya sirna, itu semua akibat dari pria brengsek yang telah membuatnya seperti ini. Tak terasa air mata Adiba menetes, membuat dia buru-buru menghapusnya sebelum sang anak melihat. Maafin mama sayang, maafin mama. Batinnya menangis dengan semua ini. 5 tahun lebih sudah berlalu, tapi rasa sakit itu masih menganga di hatinya. Rasanya berat sekali menjalani hidup seperti ini, tapi demi anaknya, dia akan terus berusaha. Dan berkat bibinya dan keluarga bibinya. Nanti Opa Alif jemput kamu ke sekolah. Kamu yang nurut ya sama dia. Pungkas Adiba pada Rafka. Rafka mengangguk mendengarkan ucapan mamanya. Ayo sayang, anak mama Rafka Kusuma yang pintar. Mama, antar ke sekolah ya. Tugas Adiba menggandeng tangan sang anak berjalan ke arah meja makan mengambil tas sekolah bocah itu. Kamu sudah 2 hari di rumah, tetapi tidak menemui mamamu sama sekali. Kamu kenapa sayang? Tak rindu pada mamamu yang 5 tahun lebih tidak kamu temui. Ucap Citra yang masuk ke dalam kamar anaknya. Bukannya suamimu bilang kamu sakit. Nyatanya sehat begini. Sini Serendra dari tempat tidurnya menatap sang mama. Mama memang sakit sayang. Mama rindu mikirin kamu. Yang gak mau pulang. Mama mohon sama kamu. Jangan marah sama mama. Ucap Citra mendekati sang anak. Bukannya dulu papa yang ngusir aku. Terus kenapa minta aku pulang sekarang? Mau kalian apa sebenarnya? Ketus Serendra tidak ada belas kasih sama sekali pada sang mama yang tampak lemah melihatnya. Kamu kenapa jadi kasar begini sama mama? Mata Citra tampak berkaca-kaca. Dia sedih mendengar perkataan sang anak. Rendra melihat sekilas ke arah mamanya dan merasa tidak tega melihat sang mama yang tampak sedih dengan ucapannya. Dia kembali mengingat dulu di mana mamanya yang memang mati-matian membela dirinya. Gak usah nangis, Mas. Aku sudah pulang kan sekarang. Bilang mau kalian apa? Ucap Rendra. Mama hanya minta kamu terjun ke perusahaan. Kamu tahu sendiri kan perusahaan. Papa kamu sedikit terbengkalai karena om kamu yang jadi CEO di Dewangga sudah tiada. Mama minta sama kamu. Kamu ya yang gantiin om kamu. Itu kan juga perusahaan papa kamu untuk kamu. Citra menggenggam tangan anaknya yang mulai lunak. Dia harus mengambil kesempatan ini untuk membujuk sang anak. Jerimi saja jawab aku. Sudah berapa kali aku bilang, aku tidak berniat dalam perusahaan kalian. Ucap Rendra menolaknya. Kamu tahu sendiri adikmu masih muda, dan dia belum terlalu kompeten dalam bisnis. Mama mohon sama kamu ya. Kamu lanjutin paman kamu di Dewangga ya. Kamu sayangkan sama kakek Dewangga. Ini perusahaan dia. Jadi siapa lagi kalau bukan kamu yang nerusin? Ucap Citra memohon dengan sangat. Mama begini siapa yang nyuruh? Papa. Pria tua itu memang tidak tahu diri. Pungkas Rendra tersenyum sinis. Bukan papamu. Ini dari hati mama sendiri. Mama mohon. Nanti kamu berangkat ke kantor ya. Perkenalkan dirimu pada karyawan-karyawanmu. Ucap Citra. Ya. Mama bisa keluar sekarang? Rendra melepaskan tangan sang mama, dan dia langsung terbaring membelakangi mamanya yang melihat dirinya dengan sedih. Citra langsung berjalan pergi meninggalkan kamar anaknya. Rendra mendengar langkah mamanya yang akan pergi dan dia langsung teringat sesuatu membuatnya kembali duduk. Mah, tunggu! Ucap Rendra menyuruh sang mama untuk berhenti. Citra langsung berbalik melihat sang anak. Ada apa?
Tanya Citra. Mama tahu tentang perempuan yang aku hamili dulu. Sekarang dia di mana, Mbak? Tanya Rendra dengan lirih. Citra langsung terdiam. Dia tampak bingung untuk berkata. Rendra terus mengamati wajah mamanya yang tampak kebingungan untuk menjawab pertanyaannya saat ini. Mama tidak tahu. Yang pernah Mama dengar dia sudah tiada, Rendra. Ada lagi yang mau kamu tanyakan sama Mama? Ucap Citra gugup, bahkan dia sesekali memalingkan wajah dari sang anak. Tidak ada, jawab Rendra. Ya sudah, Mama keluar dulu. Kamu kalau mau tidur dulu silahkan. Tapi jangan lupa nanti kamu ke perusahaan. Ucap Citra, dan dia langsung keluar terburu-buru dari kamar Rendra sebelum Rendra bertanya sesuatu padanya. Kamu bohong padaku, Ma. Kamu sepertinya tahu soal perempuan itu. Gumam Rendra. Aku tidak tahu tujuan kalian menyembunyikan Adiba sampai aku tidak bisa mencarinya kemanapun. Tapi jangan anggap aku remeh sekarang. Aku bukan Rendra yang selalu mengikuti ucapan kalian dulu. Ucap Rendra sambil memandangi pintu yang sudah tertutup. Sebaik-baiknya kalian menyembunyikan itu, aku akan bisa menemukannya. Aku akan menebus dosaku pada Adiba. Ucap Rendra penuh dengan tekad.